أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنورك الشافي الحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الآمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فعبادي وادخلي جنتي الآية يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para pejuang-pejuang tauhid di akhir zaman, baik yang telah mempertaruhkan ilmunya, yang telah mempertaruhkan hartanya, yang telah mempertaruhkan jabatannya, bahkan yang telah mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala rahimakumullah. Khususnya mari kita berdoa kembali semoga beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita yang Ki Haji Syekh Maulana Kakang Gusti yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, disukseskan perjuangan putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, disatukan di himpun murid dan jemaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan birhul kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan sekeluarga yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitinin Islam yang kami cintai dan kami banggakan rahimakumullah. Syukur tasyukur yang tak terukur kembali kita kumandangkan dari kolbu kita keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rasa terima kasih yang mendalam. Sebagaimana tuntunan dari baginda Rasul, bersyukur harus menghadirkan ruhaniyah. Ruh kita menyaksikan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghadirkan rasa, merasakan belian kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kasih sayang Allah itu bagaikan cahaya matahari. Setiap saat, setiap detik matahari itu bersinar, tidak pernah tenggelam secara hakiki. Tetapi kenapa manusia mengalami terangnya pancaran matahari dalam dirinya dan kadang mengalami gelap seperti tiada matahari? Itu adalah kembali ke manusianya masing-masing. Di saat batin kita, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka tidak akan ada hijab antara kita
dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan memancar cahaya ilahi di dalam sanubari yang membias di dalam akhlakul karimah, menjadikan kebangkitan iman takwa, kebangkitan tauhid, kebangkitan perjuangan Rasulullah yang menjadikan manusia mampu untuk menerima apapun demi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cahaya ilahi. Maka tidak akan mampu manusia itu menuju Allah tanpa cahaya ilahi, tanpa pertolongan Allah berupa cahaya nurillah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dengan sekuat apapun tekadnya, tanpa cahaya dari Allah ini tidak mungkin sampai. Maka pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita dalam menyikapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah telah menerangkan banyak cahaya-cahaya Tuhan, cahaya ilahi, cahaya Allah yang dihadirkan dalam kehidupan manusia. Maka di situ kita harus berlari menyongsong cahaya itu. Kita harus mau beranjak dari gua kegelapan, daripada batu yang menjadikan hijab, yang menjadikan gelap gulita tanpa adanya cahaya. Tugas kita berikhtiar untuk beranjak, untuk keluar dari dalam gua menuju cahaya Allah Subhanahu, menuju cahaya matahari. Saudaraku rahimakumullah, bahwa solat itu adalah cahaya, bahwa bertauhid itu adalah cahaya, berzikir itu cahaya, membaca Al-Quran itu cahaya, bersolawat itu cahaya, ilmu itu cahaya, sodakoh itu cahaya, wundu itu cahaya, sabar itu cahaya, ikhlas itu cahaya. Banyak cahaya-cahaya yang sudah dipancarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebohongan itu kegelapan, menyakiti hati orang lain itu kegelapan, kecurangan dan keculasan itu kegelapan, membuka aib saudaranya itu kegelapan, menjadikan sakit perasaan orang lain itu kegelapan, kesombongan itu kegelapan, kemalasan itu kegelapan. Itu belenggu ibarat gua yang tidak ada cahaya di dalamnya. Na'udzubillah min. Apakah kita akan beranjak ataukah kita berdiam diri dalam kegelapan itu? Kembali kepada kita. Perjuangan itu adalah pergerakan berproses untuk membenahi kehidupan agar menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kita selama ini apa saja yang ada dalam diri kita, kegelapan apa yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita pelajari. Bukan membuka kesalahan orang lain, tapi perhatikan kesalahan-kesalahan dalam diri kita dalam menjalani hidup 24 jam. Sudahkah kita mau tidur, kita wudhu, sholat, mohon ridho Allah untuk tidur agar dijaga oleh Allah? Sudahkah begitu kita bangun tidur, ini kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah kita itu betul-betul menjadikan sholat ini sarana dalam berhubungan dengan Allah? Akhirnya kita betul-betul menempatkan sholat adalah sesuatu yang paling istimewa dalam kehidupan kita atau belum? Sudahkah di waktu kita di sawah, di ladang, di pasar, di kantor itu ada asma Allah dalam diri kita? Sudahkah hati ini mengumandangkan zikrullah, mengumandangkan asma Allah? Ini enggak diperhatikan, berarti masih nyaman di dalam gua, masih nyaman di dalam hijab,
Jambulwanan hidup seandainya 1000 tahun pun tidak akan ada peningkatan dalam iman takwa kepada Allah Subhanahu. Biasa omongannya menyakiti saudaranya nggak disadari, biasa mengambil hak-hak orang lain tidak disadari, biasa berbohong tidak disadari. Ini akan menghancurkan diri kita. Ini akan menjadikan kegelapan dalam diri kita. Sadarlah kita ini hamba Allah, makhluk yang lemah, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah membenahi. Tugas kita itu memperbaiki diri. Perbaiki dirimu, ngendikannya Allah dalam hadis qudsi, perbaiki dirimu maka Allah akan menyiapkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupanmu. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Ini akan menjadikan lemah ibadah dan amal soleh. Apa hak orang lain? Hak daripada orang lain itu untuk kita hormati, kita hargai, kita jaga. Jangan mengambil haknya tetangga kita. Jangan mengambil haknya guru kita. Guru itu adalah punya hak atas muridnya. Jangan pernah kita mengambil hak majelis taklim atau pengajian. Majelis taklim itu berhak, mempunyai hak dikunjungi, sedangkan tatkala hadir jadwal kita tidak berangkat hanya karena barang yang sepele. 100.000 tahun dihidupkan gak akan berubah masa depan kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita masih mengalahkan yang penting, memenangkan yang tidak penting. Berarti kita belum normal, belum bisa memilah dan memilih. Ciri-ciri hati yang sehat, hati yang normal bisa memilih mana yang penting, mana yang tidak penting, mana haknya guru, mana haknya saudara, mana haknya pengajian, mana haknya anak istri, mana haknya tetangga. Kita tidak pernah korupsi, kita berikan totalitas semata-mata demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekolah waktunya berangkat sekolah, pasti dia berangkat pagi-pagi sudah mandi, berangkat ke sekolah. Wayai pulang-pulang. Ini hak sekolahan. Maka yakin akan menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berprestasi dalam sekolahan itu. Beda tatkala anak ini waktu sekolah dia bolos, waktunya mandi dia main HP, waktunya dia itu menata buku persiapan untuk berangkat sekolah, dia malah bermain. Ini namanya zalim. Jangan menyangka ini tidak membuahkan dosa. Ini akan menjadikan dosa yang menjadikan tiba-tiba sholat males, yang menjadikan tiba-tiba ngaji males, ibadah males, menolong orang lain malas, sedekah malas, cenderung akan menuju kepada kebatilan, kegelapan, karena zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Na'udzubillah min. Ini berbenah. Kita ngaji tauhid, ngaji hakiki, ngaji hakikat, tetapi perjalanan yang kita jalankan, jurus yang kita pakai adalah jurus selain tauhid. Pembahasannya sudah pada langit sapitu Sidratul Muntaha, tapi perjalanannya kayak anak TK. Tidak bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang tidak, mana hak dan mana kewajiban. Bagaimana kita mampu dekat dengan Allah? Hidup kita akan sibuk mengurusi masalah-masalah yang bersumber dari karma keburukan kita sendiri. Baik hal yang kecil maupun yang besar, yang samar maupun yang nyata, sampai tiba-tiba Israel hadir. Na'udzubillah min. Ngaji itu tidak hanya datang mendengarkan ceramah, tapi mengkaji diri,
memperbaiki diri. Apa yang ada, kelemahan apa atau dalam diri ini? Kok aku zikir ngantuk terus, baru menit, 2 menit, 3 menit ngantuk. Kok aku sholat itu berat, gak bisa mengunjungi subuh, selama ini sholatku terbengkalai. Apa yang terjadi dalam kehidupan? Pelajarilah. Jangan mempelajari orang lain, pelajarilah diri kita sendiri. Oh, pantas aku berzikir sudah berjam-jam tidak nyambung. Wong aku ini sombong, merasa bisa hidup tanpa Allah. Wong aku seringkali memilih selain Allah daripada Allah kok. Bagaimana mungkin aku bisa beribadah? Bagaimana mungkin hati ini hidup? Sedangkan ada ketidakbenaran dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau angan kita berpikir tentang duniawi, akalnya tentang duniawi, hatinya diisi duniawi, waktunya habis untuk duniawi, mengurusi masalah duniawi dan masalah kesenangan-kesenangan duniawi, saksikan ini adalah hukumnya Allah. Pasti dia seperti bayam kena air panas. Yo, diajak apa enggak bisa. Bukan enggak niat, hatinya niat tapi enggak mampu. Kenapa? Dia enggak ada kekuatan ilahi. Cahaya Allah sudah sirna dari dirinya. Sebab apa? Digunakanlah seluruh anasir kehidupannya untuk duniawi, maka dia akan lemah selemah-lemahnya. Na'udzubillah min. Diajak sholat lemah, diajak amalan lemah, diajak untuk berzikir lemah, diajak untuk beramal soleh lemah, diajak untuk berjuang di dalam perjuangan Rasul lemah. Kenapa bisa lemah? Sebab seluruh zahir batinnya sudah teracuni tentang hubbud dunya. Dari bangun tidur yang dipikir dunia, di siang hari yang dipikir dunia, sore hari tentang dunia, malam yang sudah mau tidur masih memikirkan dunia, jauh daripada memikirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ini sudah zaman akhir. Sayangi diri dan keluarga kita. Mari kita beranjak dari kegelapan gua yang selama ini kita rasakan masih nyaman di gua itu. Kita keluar dari gua, keluar dari belenggu. Mari kita song-song cahaya mentari. Amin Allahumma. Meninggalkan kezalimannya. Di antara satu dan yang lain itu beda-beda kezalimannya. Keluarkan dari kezaliman itu, keluarkan jiwa kita dari kezaliman itu. Mari menuju hidayah. Sebab Islam itu minal zulumati ilan nur. Baginda Rasul itu membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Keluarlah. Hatinya menyimpan iri, dengki, benci, buruk sangka, udah dilepas. Hatinya menyimpan kesombongan, memohon kepada Allah untuk melepaskan diri. Ya Allah, detik saat ini ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar aku mampu keluar dari gua, dari kegelapan gua hati yang menjadikan aku terhijab dari cahayamu yang suci ya Allah. Tolong aku ya Allah, agar aku mampu lepas dari belenggu-belenggu tipu daya yang menjadikan aku jauh darimu ya Allah. Karena tatkala Israel hadir kita masih derok tengok-tengok, kita masih berada di gua, sedangkan Israel sudah hadir, maka kita akan celaka. Na'udzubillah min. Punya duit kita pernah merasakan, kita pun pernah merasakan punya duit tiba-tiba enggak punya duit. Kita pun pernah merasakan disanjung istri tiba-tiba dicakar sama istri seandainya. Kita pernah merasakan disanjung oleh orang lain tiba-tiba difitnah, dijelek-jelekkan, dihancurkan oleh orang lain secara mental. Sudah biasa, itu adalah kondisi duniawi. Itu adalah kondisi duniawi biasa.
Kita pernah merasakan senang juga merasakan susah, merasakan bahagia, merasakan derita. Semua hadir dalam kehidupan manusia bercampur. Maka ketahuilah itu kondisi dunia yang sementara, yang tidak kekal. Apa yang harus kita kekalkan dalam diri kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh punya duit, tapi harus betul-betul iman takwa yang betul-betul kita jaga. Kita boleh tidak punya duit, tetapi iman takwa yang terjaga. Kita boleh menerima sanjungan ataupun cacian, tetapi iman dan takwa ini enggak boleh bergerak, enggak boleh berubah. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang cangkul hilang zikirnya, pegang duit hilang asma Allah. Ini yang terjadi dalam kehidupan. Bagaimana mungkin gak ngantuk malam mau munajat baru ilahi antal maksud ya Allah, engkau yang aku tuju. Syaitan sudah hadir lewat nafsul lawamah, ngantuk, tidak jadi terbuka kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan pernah memberikan wasiat minimal 1 jam zikir, tidak ngantuk dan tidak bergerak, baru hijab batinmu akan terbuka, baru kerajaan Allah akan mampu kita masuki. Ngendikane beliau 1 jam tidak ngantuk, tidak bergerak dengan daim. Kalau bahasa sekarang meditasi, kalau bahasa orang dulu semedi, kalau bahasa orang torekoh wukuf kolbi, kalau bahasa orang Hindu Buddha sonyoruri, kalau dalam bahasa kita Islam daim. Baru akan terbuka cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam tidak ngantuk dan tidak bergerak. Ini ikhtiar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua boleh terjadi. Kita enggak tahu ke depan ini kita nanti akan mengalami apa, kita enggak tahu. Apa yang terjadi itu rahasia dari Allah. Tetapi pastikan tauhid kita kepada Allah, pastikan iman takwa kita kepada Allah, sebab ini adalah jalan kembali kita ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini dari Allah, milik Allah, dan harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita makan nasi sama sambal, boleh kita makan singkong karena enggak ada nasi, boleh. Tapi yang enggak boleh adalah hati ini berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak boleh hati ini meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap di dalam gua yang gelap gulita. Keluarlah, songsong cahaya mentari yang terang benerang dengan taubatan nasuka. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ajarannya Rasul, salawat dan salam. Apa itu salawat, apa itu salam? Pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salawat itu qalbun salim, salam itu hasilnya akhlakul karimah. Solawat diucapkan, dilantunkan untuk membangkitkan semangat juang, membangkitkan semangat kesanggupan, membangkitkan giroh, menumbuhkan mahabbah. Isi daripada solawat adalah qalbun salim, hati yang bersih, terbebas dari sifat-sifat buruk. Hasilnya salam keselamatan dalam menjalani hidup 24 jam sampai mati, selamat dengan akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Inilah tentunya yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salawat ini dipaksa oleh nafsu-nafsu manusia di akhir zaman. Saudaraku rahimakumullah, prihatinlah untuk anak-anak keturunan kita. Kenapa anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya itu alamnya akan lebih sulit daripada kita?
Alamnya ini akan lebih rusak daripada kita. Yang mengancam imannya, mengancam tauhidnya, mengancam akhlaknya. Kalau sekarang orang berzina masih malu-malu, masih menyewa tempat khusus, nanti ketika Rasulullah di akhir zaman entah kapan itu pasti terjadi. Orang berzina di pinggir jalan, di bawah pohon. Sekarang saja orang mabuk sudah enggak malu, orang minum minuman keras sudah enggak malu, maka nantinya orang berzina juga tidak malu. Bahkan Rasulullah ngendiko, akhir zaman akan hadir, ciri-cirinya wahai sahabatku, apa ya Rasul? Tatkala ada orang berzina di pinggir jalan, kalian masih sanggup memalingkan wajah kalian dan berkata, ngono ya ngono ning ojo nang kono. Berzina ya berzina, tapi jangan di tempat umum. Itulah sebaik-baiknya umatku saat itu. Ngendikane Rasul, itulah sebaik-baiknya umatku saat itu. Bukan lagi berzina yang dipermasalahkan, tapi tempatnya, karena sudah umum manusia berzina. Suatu saat orang zina itu akan dicerita-ceritakan dan dipublikasikan dengan bangga. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang minuman keras telah merajalela, masuk kepada sendi-sendi kehidupan yang dulu waktu kecil kita sebelum tahun songo-songo itu masih aman. Sekarang sudah merajalela kemana-mana. Kemana kita akan berlindung kalau bukan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana nasib anak-anak cucu kita kalau tidak sekarang kita mulai berdoa, memohon kepada Allah agar mereka dilindungi dan dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita juga telah menerima doa dari orang tua kita dan leluhur-leluhur kita yang mendoakan, ya Allah, pertemukan keturunanku dengan hamba-hambamu yang baik, yang soleh. Alhamdulillah, akhirnya kita dipertemukan di tempat ini, di majelis taklim at-tadkir Kaliaran. Ini buah dari doa mbah-mbah kita, entah mbah yang keberapa, doanya yang mampu menembus langit, menjadikan hadir kita di dunia ini, dikumpulkan di dalam majelis yang baik oleh Allah. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, tidak ada yang kekal di dunia ini, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di 1000 hari meninggalnya almarhum Bapak Sarmin bin Mbah Kasmoparti ini pelajaran bagi kita. Kita pun akan mengalami yang sama. Amerika yang katanya superpower dengan militernya yang dahsyat, jenderal-jenderal yang kuat, dia akan mati juga. Tidak ada yang tidak mati sebab dia makhluk. Maka gumun kita bukan gumun kepada manusia yang bisa mati, gumun kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan mengalami kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mari kita persiapkan jalannya, kita persiapkan bekalnya, kita amankan dulu. Apa yang diaman? Tauhid. Yakin kalau kita mengamankan tauhidnya dulu. Apa tauhid? Ibarat kita itu alien, kita itu makhluk ruang angkasa, kita bukan asli penduduk bumi. Yang diamankan adalah jalur pesawatnya. Sehingga suatu saat, detik yang keberapa, jam yang keberapa, hari apa, bulan apa, tahun apa, pesawat ini ada alarm yang namanya Kanzul Ars memanggil dalam diri kita. Kita mendengar dan siap menuju pesawat untuk kembali ke ruang angkasa. Tapi banyak alien yang terjebak. Sebab dia gak mikir pulang ke ruang angkasa. Wong di sini di bumi ini bertugas bertugas untuk mengambil sesuatu yang akan kita bawa pulang ke luar angkasa. Loh, kok kita merasa nyaman di bumi, meninggalkan tugas kita, meninggalkan asal usul. Begitu pesawat alien memanggil, kita enggak dengar. Akhirnya apa? Mu'allakum bainas sama'i wal ardh.
tergantung kita antara langit dan bumi. Dalam bahasa Quran, mendapatkan siksa di alam barzah. Na'udzubillah min. Karena pesawatnya sudah kembali ke asalnya, kita ketinggalan pesawat, menunggu ada pesawat turun lagi, itu waktunya sangat lama. Sambil menunggu yang jutaan tahun ini, menurut manusia, waktu manusia ini kita dalam kondisi mendapatkan siksa barzah. Na'udzubillah min dzalik. Mari amankan jalan kembali, yaitu tauhid kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dan detik menghadap kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan lillah, bukan zikir supaya kaya, bukan zikir supaya kebal, bukan zikir supaya sesuatu. Zikirlah supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berproseslah menuju baik, lebih baik dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Bagaimana hari ini lebih baik dari diri kita sendiri dari yang kemarin. Esok kita muncul menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Ini ciri-ciri ngendikane Rasul, orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin. Coba teliti apakah tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Kalau ternyata lebih buruk berarti orang cilaka. Coba pelajari apakah ini kita lebih baik dari kemarin. Kemarin kita sering meninggalkan subuh, saat ini tahun ini malah lebih parah lagi. Na'udzubillah min. Kemarin kita malas-malesan ibadah, amal soleh, malas ngaji, kebanyakan absennya. Tahun ini malah lebih totalitas, nggak pernah berangkat. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ada penurunan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barometernya adalah itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sebagaimana doa-doa kita, semoga almarhum diterima di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana gerak langkah tingkah pola beliau yang betul-betul menorehkan dosa diampuni oleh Allah dengan maghfirah, dan yang membawa kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa malam ini kita langsung amalan, tidak membawa pembawa acara, qira, tahlil, sambutan? Karena secara aturan perjuangan kita masih di bulan Syawal, sebelum pengajian dibuka di 15-an, maka kita tidak boleh mendahului. 15-an belum dibuka, wah akad pun sih tidak bisa, hukum selagi sih tidak bisa. Itu aturan dari guru kita dan dari eyang guru kita. Yang pertama, kalau penutupan sesuai jadwal masing-masing, tapi kalau pembukaan itu 15-an dulu, baru yang ada di bawahnya. Maka malam ini kita isi langsung daripada dengan doa bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kehadirannya, atas daya tahannya, atas keikhlasannya, atas perjuangannya, atas pengorbanannya semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjuangan Rasulullah. Kita masih sanggup bergabung untuk berjuang bersama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan kami sekeluarga dalam bentuk apapun, mohon dimaafkan. Semoga ke depan perjuangan kita semakin lurus, semakin sukses demi iman dan takwa kita kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa merahmati anak-anak kita, keturunan kita,
sehingga mampu bergabung di alam perjuangan Rasul sampai akhir hayat, dilindungi dari bala, dari segala apapun yang terjadi di akhir zaman yang sungguh sangat-sangat mengerikan, diselamatkan dohir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku rahimakumullah, belajarlah menggunakan rasa kita dalam kehidupan ini, maka kita akan mampu merasakan semesta, merasakan hati orang lain, merasakan pikiran orang lain. Sehingga apa? Bukan supaya kita sakti, bukan supaya kita ngerti sak duruning winarah, tidak. Supaya kita mampu ngemong, mampu membawa hati saudara kita agar kita tidak menyakiti hatinya, mengambil haknya. Sebab apa? Rasa hidup. Jangan sampai semakin ngaji justru rasanya semakin tumpul, tetapi semakin ngaji rasanya harus semakin tajam, rasanya harus semakin jernih, sehingga mampu membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana hak, mana kewajiban, mana yang manfaat dan tidak. Kita akan mampu merasakannya. Kalau itu belum, berarti belum masuk di alam hikmah. Alam hikmah harus hidup hati dan rasanya. Amin Allahumma amin. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.